Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Untuk rekan-rekan sama ini terima kasih untuk waktunya. Pagi hari kita happy talk ya. Dan ada rekan-rekan juga yang lama libur, jadi selamat bergabung kembali. Di sini tadi sudah disampaikan terkait dengan fatigue ya. Kenapa saya sampaikan fatigue? Karena beberapa yang merefresh kembali atau mengingatkan kembali terkait dengan kelelahan. Karena fatigue sendiri atau kelelahan sendiri termasuk ya kecelakaan penyumbang terbesar ya. Kalau hujan bicara tadi masuk ke teras gitu. Iya. Jadi penyumbang terbesar ya, baik itu kecelakaan di kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Ya kan? Antara itu fatigue atau kelelahan, kecapean ya. Kenapa ya? Karena kebanyakan mereka memaksakan diri. Sebenarnya capek, lelah, ngantuk, tapi memaksakan diri. Atau pindah ke dalam, Pak, langsung? Iya, kita Pak. Ya, Pak, pindah. Hanya hujan ya? Nanti jelas. Hujan-hujan. Untuk mencegah timbulnya kelelahan, maka kita harus mengetahui penyebab dari kelelahan itu sendiri. Sebenarnya kelelahan itu adalah tanda sebenarnya Pak ya, tanda atau sinyal di tubuh kita. Ya, tanda atau sinyal di tubuh kita bahwa kita perlu istirahat. Ya, kita perlu mengistirahatkan, baik itu istirahat secara menyeluruh ya. Kadang kan matanya lelah, pikiran lelah, kaki lelah, tangan lelah. Nah itu sebenarnya sudah ada sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya bahwa kita perlu istirahat. Sebenarnya apa sih untuk efek dari kelelahan Pak ya? Kita efek dari capek itu apa kelelahan itu? Kalau kita paksakan, kenapa jadi timbul kecelakaan? Ya. Ya, efek dari kelelahan atau capek ya, atau fatigue tadi itu bisa mengakibatkan, kenapa sampai bisa mengakibatkan kecelakaan atau bisa terjadi, kalau orang ya macam-macam ya kecelakaannya, bisa kecelakaan di kerjaan, lalu lintas, lalu yang membawa mobil ya, kalau yang enggak ya kerja ataupun akhirnya jadi bisa kecelakaan, terjatuh, terjepit karena juga ngantuk atau lelah. Yang pertama, kehilangan kesiagaan ya. Kehilangan kesiagaan ini contohnya kalau pengemudi. Kalau pengemudi ini yang tadi begitu kita mengemudikan, tahu-tahu di depan itu ada tikungan, kaget ya, karena sudah nggak responnya sudah lambat atau kaget, jadi bisa lah begitu lambat ngerem, tikung bisa kebablasan atau nabrak ya. Itu yang kehilangan kesiagaan. Yang kedua, mengemudi dalam keadaan ngantuk atau bekerja dalam keadaan ngantuk. Sudah pasti Pak ya, kalau bekerja mengemudi ngantuk ya bisa timbulnya kecelakaan tadi, atau bekerja ngantuk sambil ngantuk ya terjadi banyak faktor, pasti banyak kecelakaan. Karena ngantuk itu ya tadi banyak sekali faktornya, jadi maksudnya adalah banyak sekali akhirnya beberapa hilang, maksudnya ada pikiran, mungkin terus nggak fokus, pandangan jadi pandangannya jadi tidak bisa kalau pandangan tiba-tiba hilang itu apa itu namanya? Ya kabur lah ya, pandangan bisa kabur gitu. Kemudian
bisa tertidur ya, maksudnya tuh tertidur kelelap. Pernah kan ya, kalau yang pengemudi tiba-tiba bisa hilang beberapa detik, padahal mata kita itu melek ya, tapi bisa hilang, tahu-tahu melek, tapi tahu-tahu bisa kita udah kebablasan ke pinggir, entah nabrak tanggul apa, busak-busak baru terkaget ya kan. Kalau terutama pengemudi yang berisiko, kalau kita di kantor sih lagi ngetik tertidur ya boleh salah pencet atau tiba-tiba hilang pandangan ya mungkin terpentok atau apa ya, atau kaget ya. Tapi kalau mengemudi Pak, ini yang resikonya mengemudi naik sepeda motor ya rekan-rekan, kalau tiba-tiba pandangan hilang ya, padahal kita sudah, karena apa itu, karena memaksakan, wah ini tanggung nih, biasanya seperti itu pengemudi sebenarnya driver ini tanggung nih, pasti 3 kilo aja kok, ini paling nanti sampai sana cepat istirahat. Jadi itu yang tanggung ini, yang memaksakan ini, akhirnya begitu baru 1 kilo sudah pandangan kita, perasaan kita itu melek, tapi ternyata hilang sudah kesadaran, nabrak tanggul atau mungkin lari ke kanan. Nah itu ya, kalau nabrak tanggul lari ke kanan tidak ada musuh ya nggak apa-apa, tapi kalau di depan ada mobil lain ya itu yang terjadi kecelakaan. Itu contohnya ya, itu terjadi ketika mengemudi. Atau daya ingat yang buruk. Daya ingat yang buruk nih, padahal kita sering lewatin, tapi ini kadang-kadang bingung. Karena apa? Saking ngantuknya, bingung ini gimana ini sudah ini, katanya gitu. Atau mungkin bisa jadi kilometer berapa kita nggak ingat, ya kan? Pernah juga kejadian. Kalau dulu di Sungai Dua, dari tambang muatan dibawa ke pelabuhan. Sampai ke pelabuhan tidak damping lagi, ternyata balik lagi muter. Setelah mau hampir dapat, kenapa masih berat muatan? Karena arah ke tambang sampai kok masih berat. Ternyata itu tadi Pak, di tambang tadi di pelabuhan tidak damping. Karena apa ya? Karena lupa atau ngantuk tadi, daya ingatnya yang hilang tadi. Padahal kita bawa batu bara dari tambang dibawa ke pelabuhan, sampai pelabuhan sampai sana cuma muter aja langsung balik lagi, muatannya dibawa lagi, ya kan? Pernah juga kejadian justru begitu saking ngantuknya tertidur di pinggir jalan ya, istirahat di pinggir jalan, akhirnya begitu dibangunin sama kawan-kawannya kaget, malah didamping di situ batu bara. Pernah juga kejadian itu. Jadi itu karena hilang atau daya ingat yang buruk. Jadi itu. Jadi rekan-rekan di sini kan banyak pekerjaan ya, faktornya ya. Kalau ngantuk pasti ya, kalau ditanya pasti tidak nyambung. Atau kalau pekerjaan kita di sini kalau sudah ngantuk, daya ingat itu ya pasti tidak nyambung. Apa yang ditanya tadi bisa apa yang dijawab tidak sesuai. Karena apa ya? Daya ingat yang buruk tadi. Nah itu yang menyebabkan kecelakaan juga Pak ya. Kecelakaan karena di mana ini titik-titiknya. Di depan tadi sebenarnya kita sudah lewat, di depan tadi sebenarnya tikungan, tapi karena ternyata daya ingatnya nggak bagus, jadi nggak fokus, bisa kecelakaan, nabrak atau ke pinggir jalan bawa mobil Pak ya. Kemudian suasana hati yang kacau. Suasana hati yang kacau ini, hatinya juga maksudnya adalah saat ngantuk itu ya pasti jalu atau fatigue ya, maksudnya sudah rasa ingin kerja, maksudnya mengoperasikan unit tapi ngantuk, memaksakan ya pasti nggak tenang, sudah di dalam hati ini sudah nggak tenang. Ini apa sih penyebabnya? Di atas tadi Pak ya, ada beberapa penyebab ya Pak ya. Kenapa jadi tadi efeknya, penyebabnya apa jadi kelelahan tersebut? Yang pertama adalah faktor jam kerja tubuh. Sebenarnya jam kerja tubuh itu tergantung dari kebiasaan Pak ya. Kebiasaan, faktor jam kerja itu kita tubuh kita sudah menyesuaikan sebenarnya. Tapi kalau tiba-tiba kita mengubah waktu kita, contohnya waktu tidur, ya kan? Bukan waktu tidur.
jam kerja tubuh maksudnya kalau sudah di sini ya, kalau waktu tidur bisa jadi waktu tidur kita biasanya jam 10 malam. Paling malam misalnya jam 10 sudah waktunya tidur. Nah itu udah biasa, sudah rutin. Tiba-tiba nanti bisa tidur jam 12 malam ya, berikutnya sekali aja jam 12 malam itu yang bisa menimbulkan fatigue ya, atau kelelahan. Atau biasanya bapak-bapak shiftnya siang ya kan, masuknya biasanya seringnya siang hari. Siang hari kita hanya bekerja siang hari dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai 6 sore. Nah besok pada awal kemudian ada berubah shift ke malam. Ini yang potensi fatigue itu Pak. Hari-hari pertama tadi, hari pertama kedua itu menyesuaikan. Tubuh kita harus menyesuaikan lagi. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan pola tidur tadi atau pola bekerja tadi. Jadi yang harusnya biasanya itu jam malam itu untuk tidur, ini malam bekerja karena shift malam. Nah ini yang harus menyesuaikan jam tidur kita ya kan? Nah itu mungkin Pak Rahmat lebih tahu ya untuk mengenai pola seperti itu ya, contohnya itu. Jadi itu untuk mengetahui apakah ini kita benar-benar fatigue atau enggak ya. Jadi maksudnya adalah apa tidur kita cukup atau enggak. Jadi saat kita sedang tidur ya, ketika biasanya sedang jaga maka tubuh akan menjadi lelah ya. Jadi biasanya kita itu tidur ternyata dibalik lagi menjadi kerja atau jamnya diubah menjadi kerja. Harusnya biasanya malam kita tidur berubah karena perubahan shift jadi jam kerja, yaitu yang tubuh jadi lelah. Karena apa? Yaitu kan perpindahan yang kebiasaan atau pola tidurnya berubah. Atau menyebabkan di sini ada juga faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan ini disebabkan karena beberapa yang bekerja yang berubah-ubah atau jam kerja yang tinggi. Ya, jam kerja yang tinggi itu mungkin sampai lembur, harusnya jam 6 sudah pulang, ini sampai jam 8 malam atau jam 10 malam. Nah itu bisa menyebabkan fatigue ya atau kelelahan. Karena apa? Pekerjaan yang jam kerja yang tinggi akhirnya jam istirahatnya juga kurang. Itu besoknya bisa menyebabkan ngantuk atau fatigue. Ya mungkin kalau sehari nggak masalah Pak ya. Mungkin kalau satu hari lembur ya sampai jam 10 malam atau jam 11 malam mungkin belum terlalu mempengaruhi, belum terlalu pengaruh dengan ngantuknya atau capeknya di kemudian hari, karena besok bisa diganti. Tapi kalau sudah jam 10 itu sampai beberapa hari ya, mungkin sampai 3 hari atau apa, lama-lama akumulasi jadinya nanti Pak, ya kan? Ya, jadi kemarin tambah 3 jam akumulasinya kurang tidurnya banyak, akhirnya menjadi hari ketiga bisa sangat capek, bisa ngantuk kalau berturut-turut. Sama aja kalau kita utang tidur Pak ya, utang tidur itu kalau masih hari ini misalnya kita hanya tidur yang harusnya standarnya kan 6 sampai 8 jam ya, untuk dewasa ya 6 sampai 8 jam itu tidurnya kita ya untuk istirahatnya. Jadi mungkin hari ini cuma 5 jam atau 4 jam, 3 jam. Hari pertama kurang tidur 1 jam, hari kedua kurang tidur 2 jam, hari ketiga, nah kalau keakumulasi jadi 4 hari atau 5 hari, jadi totalnya kurang tidurnya bisa 6 jam atau 10 jam, ya ini akan menimbulkan fatigue karena biasanya terakumulasi. Karena kalau sudah fatigue ya obatnya hanya istirahat Pak, tidur ya, obatnya tidur. Tapi banyak yang bilang kalau sudah fatigue ya minum Pramideng, ada juga yang minum kopi, ada lagi yang obat. Nah itu hanya sekilas saja,
dan itu ada efek samping, itu malah justru berbahaya. Kalau dulu kan, kalau bilangnya saya kalau sudah ngantuk tidur 1 jam kasih kerang tinting sudah seger lagi. Ya memang sekilas itu Pak, pada saat itu bagus untuk mencegah hanya sementara. Tapi kalau itu dilakukan berulang atau diamalkan dengan berkali-kali bahkan bertahun-tahun, nanti ada efek sampingnya. Kalau kerang tinting jelas pasti, atau minuman jenis yang ada energi drinknya itu ya bisa nanti larinya ke ginjal, atau bahkan bisa kalau kebanyakan itu jadi nggak ngantuk tapi halusinasi, bisa apa ya, halusinasi itu ya, nah bisa play halusinasi, bisa kayak terbang gitu. Jadi itu karena apa? Karena mengandung jenis, ada, saya nggak tahu mengandung apa itu Mas Kamet ya. Kalau kopi jelas kafein, yang lain-lain kalau kayak minuman energi drink ya itu yang berbahaya Pak ya. Karena apa? Karena kalau kita kebanyakan minum-minum itu karena ngantuk, untuk mencegah ngantuk akhirnya organ kita ya, contohnya bisa ginjalnya lagi yang kena, atau lama-lama yang tubuh ini harusnya istirahat dipaksain karena harus bekerja, harus melek ya, lama-lama ibaratnya kalau mobil Pak ya, kalau mobil harusnya dipakai 1 tahun karena dipaksa siang malam ya akhirnya tinggal setengah bulan aja, setengah tahun aja, 6 bulan aja. Karena apa ya? Karena ondel-ondelnya udah capek. Sama dengan manusia begitu Pak ya. Kalau kita terlalu dicapek, terlalu diforsir pekerjaannya siang malam, tidak diikuti dengan yang gizinya atau apa yang lain, ya pasti lama-lama juga kecapean, kelelahan, akan rusak under diri kita juga Pak ya, nggak tahan. Makanya kalau di tubuh kita kan sudah ada namanya apa itu namanya ya, sinyal tubuh. Makanya kalau Bapak udah capek, kelelahan, pasti kenapa ada ngantuk ya, itu sinyal supaya kita diistirahatkan. Kalau dipaksakan ya timbulnya kan yang lain-lain. Itu adalah sinyal tubuh. Makanya kita diciptakan sudah ada sinyal masing-masing. Ngantuk ya, kalau kita capek, lelah, sudah kayak kerja kita ya, ada kerja di tambang itu termasuk ya. Makanya perusahaan-perusahaan sudah punya manajemen fatigue ya. Jadi untuk untuk memastikan bagaimana karyawan-karyawan kita itu supaya terdetek ya. Karena kadang-kadang memang orang nggak jujur. Kalau sudah bilang fatigue kan, atau ngantuk, enggak, katanya padahal ngantuk. Makanya di perusahaan-perusahaan lain kalau sudah menyediakan, kalau namanya ngantuk, fatigue, itu sudah harus lapor pengawas dan itu suruh istirahat. Itu sudah pasti disediakan ya. Tapi malu orang, pasti malu, nggak mau, nggak jujur. Malah di Palma itu spesial itu, begitu ngantuk itu Pak, di sana itu sudah disediakan ruangan khusus ya, spring bed yang bagus, AC, kemudian diwangi-wangi. Tapi tidak ada orang yang mau masuk ke situ karena pasti malu, karena dianggap kalau nggak sakit atau apa nggak bisa disediakan, malah nggak ada yang masuk karena ya nggak enak. Dispesialkan sebenarnya. Karena apa? Karena berapa kali kecelakaan di Papua juga terjadi fatality gara-gara fatigue. Berapa kali sudah makan korban karena fatigue. Makanya dikasih spesial, kalau memang ngantuk lapor pengawas, langsung istirahatkan. Dan sanksinya juga berat. Kalau sampai terjadi kecelakaan, indikasinya fatigue ya, indikasinya ternyata diinvestigasi fatigue, itu sanksinya langsung PHK. Langsung PHK karena manajemen fatigue sudah jelas di situ. Nah itu makanya sangat pentingnya kenapa perusahaan itu sudah memberikan atau standar prosedurnya sudah ada manajemen fatigue atau yang lain. Jadi untuk rekan-rekan, tidak hanya di pekerjaan aja, kalau bapak-bapak fatigue ya, baik itu di pekerjaan maupun pulang ya naik sepeda motor, kalau memang fatigue, lelah, jangan dipaksakan. Walaupun dikurang 1 kilo, 2 kilo, kalau memang sudah nggak tahan, sudah merasa kayak sudah kadang-kadang melihat sudah hilang-hilang, itu mending istirahat. Jangan dipaksakan, mending istirahat Pak. Karena apa? Kalau mau paksakan ya sudah tinggal hitungannya detik Pak. Ya, 3-4 detik Bapak terlelap, nah sudah, kalau nggak tanggul, ya masuk ke sungai,
nabrak-nabrak atau nabrak orang lain. Kalau jalan lain jelas. Jadi itu. Jadi mohon ini tidak karena hal itu. Nah itu aja Pak ya. Jadi mohon perhatiannya terkait fatigue. Itu tidak hanya di kerjaan aja maupun di jalan, di rumah. Kalau sudah fatigue tolong istirahat. Itu adalah sinyal tubuh bapak-bapak yang harus perlu istirahat. Berarti tubuh kita perlu istirahat. Kalau dipaksain ya terjadi kecelakaan. Kalau nggak terjadi kecelakaan, terulang terus dipaksain terus karena capek, kita akan ngedrop. Akhirnya kalau sudah ngedrop apa? Sakit Pak. Kalau sudah sakit, lelah, ngedrop, ini corona ini musimnya juga, ya kan? Akan mudah gampang kena virus, apalagi kena yang orang OTG, orang tanpa gejala. Orangnya sehat tapi sudah ada virusnya. Oh cepat itu yang ngedrop itu akan kena, akan jadi reaktif maupun positif. Nah itu aja Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan atau pertanyaan terkait fatigue? Ada? Daripada nanti lanjut lama-lama fatigue lagi malah nanti berdiri capek. Ada masukan? Pak Robert ada tambahan masukan? Ya cukup ya, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa dibaca-baca. Mungkin saya masih ada banyak kekurangannya juga ya terkait ini, karena faktor-faktor kecelakaan banyak di luar sana Pak, terutama di lalu lintas yang hari ini masih banyak ya kecelakaan yang menyebabkan injuri maupun sampai fatal ya. Jadi itu yang saya perlu ingatkan untuk rekan-rekan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada masukan, saya kembalikan ke Pak Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Lagi. Benar, menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Ya, 2020 harus selamat. 2020 Harus selamat. keluar jalan. Benar. Lapar lagi. Halo.